Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat yang terhormat Bapak Haji Pepet Saifuddin Hidayat SIKOM MIP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita banggakan dan hormati Tulus Arwani sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan dan hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, Ahmad Yasin Wade. Beliau adalah para pejuang tangguh Partai Persatuan Pembangunan, bukan hanya di Bogor tapi di Jawa Barat dan mungkin rasanya melegenda di nasional. Ibu Eli Pak Sam sebagai Ketua dan Sekretaris Harian Sabang beserta seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Bogor. Saya hadir di sini, alhamdulillah, ditemani oleh Pak Haji Ruhyat selaku pengurus DPW, Ibu Ella Bendahara, dan Pak Luki sebagai OKK, juga Pak Rondi yang kebetulan bikin Bogor. Kan Pak Rondi ada rilis tadi, mengali suasana ke langsung bebas. Ya sekali model kia mau jalan kali. Tenang Pak Rondi, tenang. Kawan kan. Jadi Pak Luki tadi langsung berbisik ke saya, wah itu langsung BPC kegiatannya seperti ini, bagaimana kita kemas kegiatan tingkat DPW. Memang ya sebagai orang yang sudah lama, saya dengan Bu Ima itu, kalau hari ini tadi kata Bu Eli, ini madrasah kader partai ini ide dan gagasan yang dicetuskan oleh Pak MY. Sesungguhnya saya, Kang Luki, Bu Ima ini santri yang tidak pernah selesai dengan Pak MY. Jadi HW di madrasah. Jadi karena yang pertama mengundang saya ceritakan juga tadi kan ke DPRD 2025 yang mengajak saya untuk secara serius jadi pengurus partai itu Pak MY. Mempertemukan saya pada tahun 2004 dengan Kang Din Aja Sukihara waktu itu. Jadi tadi nama serius deh, mau jadi anggota dewan saja saya. Mau jadi pengurus, kedua jadi pengurusnya tapi jadi anggota dewan seumur-umur gitu. Jadi sama Pak Elia dipanggil ke Jakarta, diajak ngobrol. Waktu itu mungkin bagi Kak Rahmat peristiwa yang sepersekian orang, tapi bagi saya itulah momentum saya menjadi tergerak untuk bagaimana aktif di partai dan secara serius ngopendi partai. Dari situ kita waktu itu menjelang Muktamar 2027 atau 2026, 2007, tidak ada yang percaya bahwa kita waktu itu seorang Pepet Saifuddin Hidayat bisa jadi ketua DPC Majalengka. Bu Ima Wege ragu, kan bener ada calon ketua DPC deh. Tapi ya alhamdulillah jalannya mungkin terus saya dibimbing oleh beliau, selalu diingatkan, dipanggil, dan yang paling penting oleh Pak Elia itu yang tidak akan pernah lupa, selalu ditanya, oh ada duit nak? Jadi itu bukan, saya ditelepon Bu Ima mau ngusap waktu itu, ayah kan duit nak? Ayah, penting doa nawe. Tapi beres musabna panggagi ke Bu Ima. Jadi prosesnya di situ.
Terus Ibu Ade juga mungkin sepersekian juga orang yang dari beberapa ratus bahkan mungkin ribu orang yang diajak oleh Bu Ade. Saya adalah orang yang diberi kesempatan oleh Bu Ade untuk tampil jadi sekretaris wilayah. Padahal waktu itu mohon maaf Gus, Kang Rahmat sendiri selaku guru saya masih cangkaian sih. Bisa gitu jadi sekretaris. Tapi alhamdulillah Bu Ade dengan kekehnya waktu itu, pokoknya saya jadi ketua DPW, sekretarisnya harus Kang Peter. Jadi hari ini bagi saya sekali lagi menegaskan bahwa madrasah politik itu adalah madrasah yang terus-menerus selamanya kita harus belajar. Selamanya kita harus berakselerasi dengan lingkungan kita masing-masing. Dan alhamdulillah Bogor hari ini telah menjadi pemantik betapa kita abai selama ini tentang merekrut dari generasi ke generasi. Hari ini kita disajikan bahwa P3 itu harus memulai berani tampil, turun, merekrut dan mengajak kaum muda untuk terlibat di Partai Persatuan Pembangunan. Padahal kemarin kita hanya kurang sedikit. Karena apa? Karena mungkin terlewat ngajak teman-teman muda yang ada di ruangan ini. Di ruangan ini kita gelorkan semangat, kita bangun kepercayaan diri bahwa 2029 P3 kembali berjaya. Sebagai laporan juga saya sampaikan kepada Bu Sekjen bahwa tahun ini P3 Jawa Barat mendesain kaderisasi itu insya Allah melahirkan 2.500 kader yang sudah kita desain sedemikian rupa. Tetapi Pak Haji disumbang oleh Bogor 600 kader, jadi ada 3.000. Benar tadi saya udah izin ke Bu Heri, Bu 500 saya diaku gitu. Jadi Jawa Barat ini 2025 ini Kang Luki harus teridentifikasi dan tercatat, kita terkoneksi memiliki 3.000 kader hasil pelatihan, hadir madrasah kader partai, hadir juga hasil dari latihan kader dan kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan. Dari sinilah kita akan memulai. Kita di Jawa Barat pun demikian, kita harapkan salah satu atau beberapa orang dari alumni kader ini bisa ikut dalam kegiatan, karena P3 Jawa Barat telah memiliki beberapa perjanjian. Yang pertama tentang lingkungan, kita memiliki MOU dengan Wanadri Bandung untuk melatih kader-kader partai yang pertama memiliki keahlian untuk memitigasi dan penanggulangan bencana. Yang kedua, kader lingkungan hidup yang insya Allah kita akan lakukan pelatihannya di Gunung Kalembi di Sumedang sekitar 3 hari 2 malam. Selain itu kita pun melakukan kerjasama antara Wanadri, Miftahul Huda dan DPW P3 Jawa Barat untuk merekrut dai-dai sadar lingkungan. Inilah mungkin salah satu yang sedang kita kerjakan, bagaimana P3 sebagai partai Islam berbasis lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di teman-teman mahasiswa kita pun memiliki jejaring yang teman-teman memanggilnya Awi Hejo. Itu alhamdulillah
Basisnya ada di Universitas Muhammadiyah Bandung, di Unisba dan di UIN. Itu setiap 1 bulan sekali melakukan diskusi tentang kepemudaan, diskusi tentang bagaimana kegelisahan anak muda. Setiap 1 bulan sekali dilaksanakan, bisa di DPW P3. Tapi kalau ada kampus yang meminta, kita biasanya awihejo road to kampus. Ada 2 kampus yang sudah kita isi, yaitu di Unisba dan di UMB. Artinya inilah yang sedang kita coba terjemahkan. Ketika DPP mencanangkan transformasi, maka kita meresponnya. Yang pertama, bagaimana P3 di Jawa Barat itu tampil sebagai pionir untuk melakukan kaderisasi. Tampil sebagai pionir menawarkan gagasan-gagasan yang digemari oleh anak-anak muda. Memiliki kegiatan-kegiatan yang dicintai dan melibatkan seluruh potensi-potensi anak bangsa. Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa yakin bahwa ikhtiar ini pada akhirnya akan menemukan kejayaannya. Sekali lagi, Madrasah Kader Partai ini adalah pelembagaan formalnya, karena saya, Pak Luki, Bu Ima, bahkan mungkin Bu Ade sendiri adalah santri-santri yang tidak pernah selesai untuk belajar tentang bagaimana membangun komitmen diri untuk berbuat lebih baik terhadap umat. Saya mengenal di P3 ini, Gus, baru 1 orang yang sudah gila, yaitu Pak Rahmat Yasin. Yang lainnya belum tertular. Jangankan gila, sedikit gila saja sangat jarang. Karena apapun yang dilakukan oleh Pak RY itu selalu membawa simbol-simbol partai. Pengorbanan beliau, kerja-kerja beliau, bahkan mungkin teman-teman sekalian masih ada yang ingat bagaimana safari Ramadan beliau itu diikuti oleh seluruh kader P3 di DPW dan diikuti oleh box yang berisi salut PHS. Kalau itu tidak, kegilaannya, kecintaannya kepada P3 tidak ditampakkan atau tidak gila, mungkin tidak akan melakukan seperti itu. Sebab kalau Pak Haji Luhyan masih waras. Jadi kalkulatornya masih dipakai. Itu mudah-mudahan Pak Romli menjadi penerusnya buaya. Pak Romli ulah ketatnya iklan kalkulatornya. Coba ada di Longgaran, Musudin. Makanya punten Pak Romli ini memang harus sering diingatkan bagaimana agar tabel akuntannya tidak selalu on. Jadi input dan outnya ini tercatat dengan rapi kalau Pak Romli. Jadi terhadap kader-kader yang hadir di sini, Pak Jumsam nanti dibantu oleh Pak Romli. Tadi kalau Bu Eli kan menugaskan, tolong Pak Jumsam ini diteruskan, dilawat untuk dibina. Maka hampura Pak Romli sebagai ketua DPW. Hari ini pun saya menugaskan Pak Romli agar support semua yang ada di ruangan ini. Kenapa? Percayalah pada Pak Romli. Anggota Dewan mah, jadi saya dengan Pak Haji Luhyan mau bisa dibohongan Pak Romli kan ya. Lamun Kabu Eri bisa di provinsi mah ripuh Bu, tapi ripuhnya jadi candu. Jadi ulah ngomong-ngomong teh nyeletingan dompetna. Biasa di Longgaran saya gitu pada sebagai direktur, tolong sering-seringlah disambat Pak Romli. Itu Pak Romli. Jadi khususnya kepada para kader, kalau belum ada yang mengenal Pak Romli, coba Pak Romli berdiri.
Nah, ini Pak Romli ini anggota dewan yang siap berkhidmat terhadap alumni Madrasah Kader. Jadi ulah haliwang, ulah salempang, upami ayat harapat hubungi wae Pak Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.